Pemirsa, maraknya penggunaan rokok elektrik atau vape di kalangan dewasa membuat pengedar narkoba melihat celah dengan membuat cairan barang haram bentuk liquid. Beruntung modus menjual narkoba berkedok cairan rokok elektrik tersebut berhasil diungkap unit narkoba Polres Jakarta Pusat. Aksi penangkapan peracik sekaligus pengedar liquid gorila ini kami hadirkan dalam Grebek on Location. Vape ini merupakan salah satu rokok elektrik yang anak muda sekarang ini memang suka menggunakan dan mengkonsumsi. Ternyata ada bahan baku narkoba jenis ganja ini yang bisa diekstrak, kemudian dijadikan cairan, dan cairan itu dimasukkan ke dalam vape. Nah, ini ada peluang buat mereka untuk mengolah, yang intinya tetap menjual narkoba. Peredaran narkotika di Indonesia kian hari kian menggurita. 1001 akal para pengedar zat adiktif memasarkan barang haram tersebut, bahkan merusak lintas generasi hanya demi meraup keuntungan pribadi. Di tahun 2020, pengiriman bahan baku ganja sintetis atau tembakau gorila kembali menjadi sorotan. Vape ini merupakan salah satu rokok elektrik yang sekarang anak muda sekarang ini memang suka mengkonsumsi. Nah, di sini kejahatan selalu berkembang yang kami dapat, dia melangkah lebih maju ke depan. Ternyata ada bahan baku narkoba jenis ganja ini yang bisa diekstrak, kemudian dijadikan cairan, dan cairan itu dimasukkan ke dalam vape. Jadi pengungkapan kami yang terakhir ini itu sebenarnya pengembangan dari beberapa penangkapan sebelumnya. Dan dari pengungkapan itu kita mengerucut ke seorang tersangka yang kita temukan itu lokasi rumahnya di daerah Jati Asih, Bekasi. Dari penyelidikan tersebut, kita kerjasama dengan Bea Cukai karena kita mendapatkan informasi si tersangka ini memesan bahan baku dari luar negeri. Baik, selamat sore rekan-rekan semua. Jadi saya kumpulkan rekan-rekan di sini karena kita akan ada kegiatan. Kita mendapatkan laporan informasi bahwa ada paket yang diduga adalah narkotika. Jadi dari informasi yang kita dapatkan itu adalah informasi berupa satu paket dari Hong Kong yang datang ke kita, sehingga pihak Bea Cukai mencurigai paket tersebut diduga narkotika dan dilaporkan ke kita, ke unit 2. Izin untuk jual tugas itu orang kita lokal apa orang luar gitu? Kalau sementara kita duga, karena memang daerah lokal, kita duga sementara adalah orang lokal. Kita duga sementara orang lokal meskipun namanya jual lokal, namun kita patut mencurigai bahwa dia adalah orang lokal dan itu bukan nama sebenarnya. Ada lagi pertanyaan? Siap, Ya. Setelah ini saya bubarkan, dapat dikerjakan masing-masing. Ya, bubar. Kemudian suatu hari ada pengiriman barang dari luar negeri yang kita duga untuk tersangka. Kemudian kita coba ikuti dan akhirnya kita bisa melakukan penggerebekan. Gitu.
Dari penggerebekan tersebut kita dapati sejumlah barang bukti. Barang bukti semua tadi itu kita bawa ke Polres, kita lakukan pemeriksaan, dan berdasarkan hasil pemeriksaan, tersangka mengakui bahwa memang dia membuat atau mengolah dan memasarkan ganja liquid sintetis. Hasil dari pengejaran target operasi kami berhasil mengamankan barang yang sudah jadi, yaitu Gorilla Liquid. Bentuknya seperti ini, liquid vape ukuran 5 mili, dan dia press menjadi bentuk liquid vape. Untuk dia dapat membuat ini ada beberapa peralatan yang dia gunakan. Kita bisa lihat ada alat seperti mixer, lalu ada gelas ukurnya juga, ada kompornya, dan juga ada alat cetak untuk labelnya dia, logo dia, lalu ada beberapa cairan-cairan yang digunakan, dan ini adalah barang bukti yang kita amankan dari Bea Cukai yang mereka sebut dengan bibit atau biang. Lalu ini ada berbagai jenis perasa dan ada larutan-larutan yang dia campurkan ke bahan yang dia sebutkan biang tersebut, sehingga hasil dari campuran tersebut jadilah barang hasil jadi ini. Untuk perasa ini adalah seperti vape pada umumnya. Jadi ada rasa stroberi, ada rasa madu. Jadi memang dia membuat kamuflase Gorilla Liquid ini untuk tidak terdetek bahwa ini narkotika, bahwa ini cairan vape biasa. Coba saudara jelaskan dari mana saudara mendapatkan bahan baku narkotika tersebut. Untuk yang pertama dari Belanda dan yang kedua dari Hong Kong. Yang pertama dari Belanda, tapi untuk yang pengiriman yang ini dari negara Hong Kong ya. Dengan cara bagaimana tuh saudara memesan atau membelinya? Memesan melalui Instagram. Kalau pasaran dia ngejual melalui medsos ya, ada komunitinya dia yang memang sudah langganannya dia. Di luar itu dia jual melalui online yang ada kode-kodenya. Kita tidak tahu bahwa itu jualan jenis ganja liquid, tetapi orang-orang itu sudah mempunyai kode. Jadi melalui medsos saja. Jadi kalau memasarkan itu bagaimana? Memesan melalui DM. Melalui apa dikirimnya? Kalau untuk keluar Jakarta ekspedisi, kalau untuk Jabodetabek tempel Pak Oh. di suatu tempat. Maksudnya tempel itu? Tempel bagaimana? Di suatu lokasi yang sudah ditentukan, nanti kirim lokasi Pak. Dijual dengan harga berapa untuk satu botol yang berisi 5 ml cairan liquid tersebut? 350 sampai 400 ribu. Tersangka ini memang dia ngolah. Jadi bahan baku yang dipesan dari Hong Kong itu diolah sama dia sehingga menjadi satu produk. Ternyata pengakuan dia ngolah itu sambil nyoba. Kemudian setelah dirasa dia udah sempurna baru dijual. Nah, untuk proses ini sudah saudara jalankan selama berapa bulan? Untuk jalan baru 3 bulan. Nah, selama 3 bulan itu keuntunganmu apa yang sudah kamu dapat? Membantu perekonomian keluarga. Maksudmu kamu biayain Iya. sekolah adikmu dengan uang yang kamu dapatkan dari jual narkotika ini? Ya, tapi orang tahu nggak tahu. Jadi kami komitmen Kepolisian Negara Republik Indonesia ini karena narkoba ini menjadi musuh dunia. Dari narkoba inilah terjadi banyak kriminal, banyak penyimpangan, banyak terjadi kejadian-kejadian pidana. Kita sebagai bangsa Indonesia, terutama generasi muda maupun yang sudah sepuh, mari kita sama-sama menjauhkan dari narkoba. Jangan mencoba. Ironis bagaimana para pelaku kejahatan justru memanfaatkan kemampuannya untuk meracik obat-obatan terlarang. Kematian hingga mendekam di balik jeruji besi menjadi dua resiko yang harus ditanggung tidak hanya oleh pengedar tetapi juga pemakai. Aparat kepolisian tentunya tidak segan-segan akan menindak tegas siapapun para pelaku kejahatan. Hal ini dilakukan untuk melindungi warga negara Indonesia dari jerat narkoba.